Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 3C Manajemen yang beranggotakan Sarah Amelia Sari, Nabila Pratiwi, Fatima Az-Zahra, dan Lailia Alfajriani. Di sini kami mengambil contoh bisnis retail online dan offline, yaitu Shopee dan Superindo. Shopee sebagai anak perusahaan C-Group pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Shopee sebagai platform marketplace menyuguhkan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan cepat dengan sistem pembayaran dan dukungan logistik yang kuat. Shopee memiliki tujuan untuk terus berkembang menjadi e-commerce pilihan utama di Indonesia. Sedangkan volume penjualan meningkat hingga 8 kali lipat. Direktur Shopee Indonesia, Kristen Juwarto, mengatakan transaksi di platform mencapai 260 juta dan 300 juta pada kuartal 2 dan 3, sedangkan rata-rata transaksi per hari 2,8 juta. Shopee juga mencatat ada sekitar 10 juta produk UMKM Indonesia yang diekspor melalui aplikasi. Jumlahnya naik 2 kali lipat dibandingkan periode sama tahun lalu. Shopee menargetkan produk UMKM Indonesia bisa masuk ke Thailand dan Vietnam. Sekarang saya akan membahas mengenai Superindo sebagai salah satu contoh bisnis retail offline. Superindo merupakan jaringan retail internasional Delhaize Group, sebuah perusahaan retail produk pangan yang berpusat di Zaandam, Belanda. Sejak tahun 1997, Superindo telah berkembang di Indonesia. Hingga kini, Superindo telah memiliki 186 gerai yang tersebar di 40 kota di Pulau Jawa dan bagian selatan Sumatera. Setiap gerai umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Kesegaran dan kualitas produk selalu dijaga melalui pilihan sumber yang baik dan penanganan dengan standar prosedur operasional yang selalu dipantau. Hal ini menjadikan Superindo sebagai pilihan tempat berbelanja yang selalu lebih segar, lebih hemat, dan lebih dekat. Yuflina Susanta sebagai Head of Corporate Affairs and Sustainability Superindo menyatakan bahwa Superindo harus tetap beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat walaupun di tengah masa pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan. Pada saat awal pengumuman COVID-19, penjualan mengalami kenaikan yang signifikan lantaran konsumen ingin menyiapkan stok dalam menghadapi kebijakan stay at home. Namun, memasuki bulan Ramadan, transaksi mulai kembali normal. Johan Buijengga sebagai CEO Superindo menyatakan bahwa frekuensi konsumen yang berbelanja di Superindo pada masa pandemi pun tidak sesering biasanya. Namun, mereka memilih menuliskan daftar belanjaan yang banyak ketika datang ke toko untuk kemudian berbelanja dalam jumlah besar dan banyak. Bahkan, traffic cashless dan digital payment di Superindo pun tumbuh sangat signifikan selama pandemi. Keunggulan dan kelemahan Shopee dan Superindo. Keunggulan Shopee antara lain menjual barang dengan cukup cepat dan dapat dilakukan hanya dalam waktu 30 detik. Memudahkan si penjual dalam memasarkan barang dagangannya dengan fitur foto. Hal ini dimaksudkan pembeli agar bisa memilih lebih jeli barang yang akan dibelinya. Ada fitur pemberitahuan tentang sistem pembayaran sampai dengan penyelesaian transaksi. Memiliki fitur berbagi yang lengkap agar dengan mudah menyebarkan info ke berbagai situs media sosial. Shopee mengintegrasikan fitur media sosial yang mencangkup fungsi hashtag agar mempermudah pengguna dalam mencari barang atau produk yang sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru secara mudah. Dan di sini kekurangan Shopee antara lain, walaupun sering memberikan promo gratis ongkir, namun syarat yang ditentukan terkesan sulit dan merepotkan. Sering terjadi lambat akses di jam tertentu atau di waktu tertentu. Ada baiknya Shopee menyorot hal ini demi kenyamanan pengguna. Sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan Superindo. Keunggulan Superindo yaitu Superindo menyediakan beragam produk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang dapat diandalkan, lengkap, harga hemat, dan lokasi toko yang mudah dijangkau.
Kesegaran dan kualitas produk selalu dijaga melalui pilihan sumber yang baik dan penanganan dengan standar prosedur operasional yang selalu dipantau. Maka tak heran jika Superindo mendapatkan review positif dari masyarakat karena retail tersebut bukan hanya mampu memberikan pelanggannya pelayanan yang terbaik, tapi juga peduli terhadap masyarakat sekitar. Tetapi ada pun kelemahan Superindo, yaitu sirkulasi yang kurang baik, sehingga ketika ramai akan sangat mengganggu kenyamanan. Kebersihannya pun relatif kurang terjaga, dan terkadang ada beberapa yang tidak memiliki label barang. Seluruh kegiatan bisnis sehari-hari di Superindo merupakan wujud dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap karyawan. Semakin maraknya kasus COVID di Indonesia membuat pemerintah mengambil keputusan agar masyarakat Indonesia menerapkan social distancing atau menjaga jarak. Untuk mendukung kebijakan tersebut, salah satu platform di Indonesia yaitu Shopee menyatakan dirinya sebagai pejuang belanja di rumah dengan salah satu kampanye yaitu Shopee dari rumah. Untuk mendukung hal ini, maka Shopee menyediakan beberapa fitur agar menarik masyarakat Indonesia. Kegiatan bisnis sehari-hari di Superindo merupakan wujud dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap karyawan. Semakin maraknya kasus COVID di Indonesia membuat pemerintah mengambil keputusan agar masyarakat Indonesia menerapkan social distancing atau menjaga jarak. Untuk mendukung kebijakan tersebut, salah satu platform di Indonesia yaitu Shopee menyatakan dirinya sebagai pejuang belanja di rumah dengan salah satu kampanye yaitu Shopee dari rumah. Untuk mendukung hal ini, maka Shopee menyediakan beberapa fitur agar menarik masyarakat Indonesia, seperti Shopee 88 Meteor Sale, beli semua di Shopee. Menyediakan banyak promo atau flash sale, memberikan program gratis ongkir atau cashback, menggunakan brand ambassador yang sedang digemari oleh masyarakat Indonesia, dan mengikuti event-event seperti Harbolnas atau Hari Beli Online Nasional. Pandemi COVID mendorong perusahaan untuk mengubah strateginya lantaran tak hanya daya beli konsumen yang menurun, tapi juga pola pikir mereka ikut berubah. Karena itu, Superindo akan tetap fokus pada pelayanan dan berusaha untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas. Meskipun ekonomi sedang menurun, Superindo adalah salah satu industri yang harus tetap beroperasi di masa pandemi demi melayani kebutuhan masyarakat. Ada dua strategi utama yang digunakan oleh Superindo, yaitu yang pertama ada aksi preventif. Aksi preventif ini dilakukan di kantor, toko, dan distributor center. Untuk itu, Superindo melakukan aksi preventif demi keselamatan dan kesehatan karyawan dan pelanggannya. Contohnya seperti melakukan pengecekan suhu tubuh, membagikan masker dan vitamin setiap hari kepada karyawan maupun pelanggan, melakukan penyemprotan cairan disinfektan setiap hari, dan yang terakhir ada melakukan penyekatan antara kasir dengan pengunjung. Yang kedua yaitu CSR atau Corporate Social Responsibility. Corporate Support Office. Superindo memberikan bantuan berupa susu siap minum kepada para tenaga medis dan juga memberikan donasi kemanusiaan kepada yang lebih membutuhkan. Dapat disimpulkan bahwa di masa pandemi ini, perusahaan retail Superindo dan jasa online Shopee memiliki tingkat penjualan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan Superindo untuk kebutuhan mereka selama masa pandemi, dan banyaknya pengguna aplikasi Shopee yang menggunakan uangnya untuk membeli keperluan lain yang mereka butuhkan.
atau hanya sekedar untuk memenuhi rasa ingin berbelanjanya. Karena dengan adanya pandemi ini, serta banyaknya peraturan-peraturan pemerintah, banyak pusat-pusat perbelanjaan yang ditutup untuk sementara waktu. Dengan keunggulan dan kelemahan dari masing-masing perusahaan, konsumen dapat memilah mana yang bisa dibeli secara langsung atau mana yang bisa dibeli secara online. Apalagi di masa awal-awal pandemi ini, banyak sekali peraturan perbatasan aktivitas masyarakat yang menghambat pembelian kebutuhan setiap individu. Dengan adanya peraturan ini pula, perusahaan memerlukan strategi-strategi baru untuk mempertahankan eksistensinya di dalam dunia bisnis. Dengan penyediaan fitur-fitur yang menarik pelanggan, juga dapat menunjang keberhasilan dari perusahaan tersebut di masa pandemi ini. Sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan analisis perusahaan retail dan perusahaan online di masa pandemi. Semoga dapat membantu menambah wawasan kita dalam pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.